Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tangguh Rifki dari digitalytics.id. Podcast bahas tentang digital marketing dan data analytics. Oke, podcast kali ini saya akan bahas tentang apa nih? Tentang sayur mayur, tentang tomat dan lain-lain. Bukan. Saya ingin bahas tentang Pomodoro. Nah, mungkin bagi sebagian yang masih awam tentang Pomodoro ini apa, sepintas akan kedengarannya seperti Podomoro ya. Itu mah properti, beda dengan ini. Jadi Pomodoro ini bahasanya dari bahasa Italia. Sebenarnya yang artinya adalah tomat. Jadi Pomodoro ini diciptakan oleh Francesco Cirillo. Nah, jadi ceritanya si Cirillo ini sedang beraktivitas. Cuman tiba-tiba butuh timer gitu, butuh butuh waktu gitu kan ya. Akhirnya dia kebetulan ketemu di dapur itu ada timer bentuknya tomat merah. Nah, ya biasanya kalau kita pakai tuh ada kayak cek 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 gitu. Wah, gimana bunyinya ya? Cek 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 ya pokoknya timer-timer kayak gitulah ya. Nah, si Francisco itu ketemu itu, akhirnya dijadikanlah Pomodoro dan logonya adalah tomat warna merah. Nah, karena dia menemukan timer itu saat di dapur ada tomat warnanya merah. Nah, akhirnya terkenal sampai sekarang. Padahal dari tahun 1980 metode ini sudah ada. Simpelnya, kenapa saya bahas Pomodoro ini adalah saya sudah menggunakan Pomodoro ini dari kurang lebih, saya tahu ya, kurang lebih itu waktu tahu itu tahun dari 2017 ya, udah mulai menggunakan. 2017 sudah mulai Kanban ya. Mungkin teman-teman yang baru mulai dengar Project Management Tools bisa lihat podcast saya sebelumnya bahas tentang Project Management Tools. Nah, kali ini saya bahas Pomodoro. Fungsinya secara pribadi saya itu Pomodoro itu adalah untuk efektivitas time ya. Jadi kita manajemen waktu. Jadi pas saat kerja, jadi pas kerja itu kadang-kadang kita sudah men-set task gitu ya, atau sudah men-set target hari ini 5 task udah harus selesai. Ternyata pas pada kenyataannya kadang-kadang kan kelewat gitu. Baru ngerjain ini, mending kelewat tapi sambil ngerjain. Tapi kalau kelewat ya lalai dan lain-lain, ngerjain sana sini, ngobrol lah apa dan belum lain-lain, ya akhirnya nggak terselesaikan. Nah, gunanya Pomodoro inilah kita menjaga ritme kinerja kita. Ternyata saya kan penasaran. Sejujurnya saya penasaran dengan bahasan ini. Pomodoro ini kayak apa sih? Akhirnya saya gali-gali, istilahnya saya mencari literatur tentang Pomodoro ini. Akhirnya kemarin waktu di Desember ada Mas Ari Eko itu men-share tentang teknik ini di video. Nah, video itu saya dapat dari Mas Darmawan Aji. Nah, ini yang menariknya apa? Selain kita menggunakan Pomodoro ini untuk produktivitas dan fokus, jadi kita memanfaatkan waktu dan energi kita. Nah, waktu dan energi. Jadi bukan sekedar hanya waktu yang dibahas di sini. Jadi ternyata ada energi juga. Nah, energi itu maksudnya kita cepat lelah dan lain-lain. Nah, karena dua hal, waktu dan energi ini adalah sumber daya yang terbatas. Ya, betul ya. Waktu ya 24 jam sehari, energi ya pagi-pagi masih semangat, sore sudah mulai lemas. Malam-malam sudah mulai ngantuk. Nah, kayak gitu. Nah, saya dapat materi dari video Mas Darmawan Aji, cukup menarik ya, tentang bahasan waktu dan energi ini. Jadi dari video ini saya tahu peran pentingnya Pomodoro ini tidak hanya sekedar waktu. Nah, energi ini seperti apa yang dibahas? Ternyata pas saya cari-cari, Mas Darmawan Aji itu menyebutkan tentang siklus ultradian. Nah, apa ini siklus ultradian? Apa hubungannya sama efektivitas? Apa hubungannya sama digital marketing? Makin jauh ya. Cuman biasanya yang sudah melakukan digital marketing akan merasakan tiba-tiba high peak ini lah, high task ya, high speed, butuh speed gitu kan. Speed yang cepat, ternyata harus ada kerjaan yang diselesaikan, deadline, campaign harus launching, landing page harus selesai. Ternyata menggunakan Pomodoro ini cukup asik. Bahkan sangat asik sih sebenarnya kalau udah ritmenya berjalan asik. Nah, akhirnya dibicarakan sama Mas Darmawan Aji,
ada namanya siklus ultradian. Jadi apa ini siklus ultradian? Jadi siklus ultradian itu adalah siklus yang berada di bawah waktu 24 jam. Oke. Jadi siklus ultradian adalah yang berada di bawah 24 jam. Jadi dia siklusnya pendek-pendek. Nah, ritme ultradian ini bertanggung jawab atas pasang surutnya energi kita sepanjang hari. Tuh, asiknya. Jadi ritme ultradian ya bertanggung jawab sama ritme energi pasang surutnya kita seharian ini. Jadi saat di awal kita meningkat, nah demikian juga jadi di awal-awal kita bisa meningkatkan fokus, semangat, habis kewaspadaan kita, peka dan lain-lain lah. Misalnya kita pagi-pagi kan meeting, makanya nah di awal-awal itu pasti kita semangat dan kita kewaspadaan kita peka lah di situ. Nah, berlangsung sekitar 1 jam, mulai nih kan menurun. Ya coba bayangin, kita pas meeting di awal-awal pasti semangat. 1 jam, 2 jam, 3 jam, nah mulai menurun tuh. Makanya di antara 90 hingga 120 menit, kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam, biasanya kita menurunkan ritme siklus di badan kita. Nah, ini ada di bukunya The Power of Full Engagement. Ini rekomendasi dari Master Romaji. Akhirnya saya buka buku ini, saya cari-cari bacaan yang bahas tentang siklus ultradian ini. Ternyata ada sinyal-sinyalnya saat kita sudah mengalami siklus ini ya, siklus penurunan ini nih. Itu adalah keinginan untuk nguap, habis itu meregangkan tubuh lah, gerak-gerak, selonjoran. Habis itu timbulnya rasa lapar gitu kan, pengen makan lah tiba-tiba, pengen nyemil lah. Nah, habis itu stres mulai tinggi, kesulitan dalam konsentrasi. Nah, habis itu seringnya berlama-lama atau melamun gitu di sini. Nah, ini yang bahaya nih. Tiba-tiba kita jam siang tuh udah mulai lelah gitu, ngantuk kan. Yang pasti ngantuk. Nah, ngantuk ini nih yang harus diwaspadain. Mending pas ngantuk kita akhirnya lelah, hilang fokus, ya udah. Taks yang tadi, ritme tadi itu hilang, akhirnya menurun. Makin ke sore. Makanya ada sunatullahnya kita adalah qailullah juga. Jadi sunnahnya sebelum zuhur kita istirahat. Kalau ini jam istirahat kita pas istirahat lah sekitar 10-15 menit. Nah, balik lagi ke Pomodoro teknik ini. Pomodoro teknik ini konsepnya adalah 25 menit kita ngerjain fokus gitu. Fokus tingkat tinggi. Kemudian 5 menit ternyata kita harus istirahat. Nah, siklus ultradian tadi itu membilang seperti itu. Jadi 90 sampai 120 menit. Akhirnya di breakdown, ada hubungan dengan Pomodoro tadi. Dengan siklus ultradian. Jadi kita maksimal di 90 menit. 1,5 jam ya. Ternyata kita masih kuat nih. Nah, tapi sudah setelah 90 menit itu kita harus break. Nah, break itu istirahat panjang, bisa 15 sampai 20 menit. Nah, kita jangan melakukan hal-hal yang sampai menguras energi kita. Jadi kalau yang biasa saya lakukan itu 25, 5 break. 25 menit, 5 break sampai keempat. Yang 25, kemudian yang keempatnya itu adalah break panjang, sekitar 15 sampai 20 menit. Cobain deh. Dan itu fokus. Nah, coba teman-teman buka di aplikasi di Google Play atau App Store ya, dari iPhone. Nah, itu ketika aja Pomodoro, pasti ada banyak aplikasi yang membantu teman-teman untuk 255 dan settingannya. Bahkan kalau yang sudah berbayar dan lebih advance lagi, ada taksnya ya. Jadi kita mau bikin taks di sana, kita running, kita bisa set Pomodoro-nya berapa kali, otomatis kerja dan sana sini atau macam-macam lah. Nah, intinya Pomodoro ini membantu efektivitas kerja kita, time, manajemen waktu. Satu lagi adalah manajemen energi. Nyata kita setelah lihat dari buku ini, The Power of Full Engagement ini, jadi nih yang bahasan yang menarik adalah, jadi saat kita mampu mengatasi masalah, contoh, kita masih kuat nih 25, ajar terus. Akhirnya ketemu menit ke 90, 120 menit, hari ke 2 jam, 3 jam. Nah, akhirnya kita secara alamiah, tapi dengan melakukan respon, biasanya kita respon tadi kan disebut dengan hadapi atau hindari. Jadi kita, oh iya masih kuat, hadapin. Akhirnya kita udah lemah, hindarin, karena kita udah lelah. Nah, ternyata action kita untuk mengambil langkah hadapi dan hindari melawan yang harusnya tadi siklus ultradian tadi,
itu membanjiri tubuh kita dengan hormon-hormon stres yang telah dirancang untuk menolong kita menghadapi keadaan darurat. Nah, ternyata cukup menarik ya bahasan-bahasan ini. Ternyata Pomodoro tuh bukan sekedar waktu 25 Ternyata kalau dihubungin dengan ultradian ini ada hormon yang harusnya kita istirahat, ternyata kita labrak gitu. Kita tabrak gitu. Nah, saat peaknya, saat lelahnya, kita akan memanggil ya, istilahnya bahasanya memanggil hormon stres tadi. Nah, saat itu terjadi, maka kita akan menimbulkan gejala-gejala seperti hiperaktivitas, ketidaksabaran, jengkel, marahan, habis itu keasikan sendiri. Nah, ini yang bahaya nih, keasikan sendiri dan ketidakpekaan terhadap orang lain. Coba cek teman-teman misalnya lagi meeting nih dengan jajaran manajemen atau teman-teman, meeting 2 jam, lanjut. Kira-kira teman-teman bisa ngeliat gak rekan-rekannya akan buka HP enggak? Terus udah mulai ngorek-ngorek catatan yang nulis gak jelas, bukan yang diomongin gitu kan. Dan lain-lain. Nah, itu ternyata siklus circadian setelah kaji. Dan istilahnya kita lihat literaturnya, oh ternyata ada siklus seperti ini. Nah, coba deh teman-teman praktekin Pomodoro ini sehari sampai 7 hari atau pas lagi jam kerja, di hari kerja. Nah, dari pribadi saya akhirnya mulai aktif lagi setelah Januari kemarin saya off dengan Pomodoro. Ternyata Masya Allah, saya off dari Pomodoro itu lelahnya subhanallah. Kayak tas banyak, gak selesai ngerjain sana sini, pulang-pulang lelah. Akhirnya ke anak udah, produktivitas ke anak, energi udah kekuras itu. Nah, ternyata dengan Pomodoro ini lebih fresh lah, lebih semangat siklusnya. Jadi saat pulang ke rumah menghadapi anak dan istri atau keluarga itu lebih fresh, masih ada energi. Nah, asik ya. Ternyata Pomodoro bukan sekedar manajemen waktu, ternyata manajemen energi juga. Dahsyat kan. Teman-teman bisa coba, nanti bisa di-sharingkan ada manfaat atau tidaknya dengan konsep Pomodoro ini. Nah, pasti di buku The Power of Full Engagement ini itu bahasannya ada tentang denyut kinerja tinggi. Wah, bahasanya aja istilah lagi pik-pik rame, ternyata dibahaslah siklus ultradian ini. Oke, jadi mungkin tak ulang sedikit ya. Pomodoro ini penerapannya teman-teman bisa terapin, bisa download dan mulai. Misalkan oke, besok saya mau ikut Pomodoro deh. Simple, teman-teman udah punya task sendiri, kerja masing-masing. Jadi misalkan saya download aplikasinya di HP. Oke, download udah, jalankan 255. Biasanya di ketiga atau keempat akan break panjang, sekitar 15-20 menit. Teman-teman mengerjakan misalkan bikin landing page besok. Oke, bikin landing page, headline, gambar, 25, selesai. Teman-teman harus break, jangan dilanjut. Nanti akan terjadi yang tadi, kita akan melawan arus ya, kita ngelabrak, akhirnya ya hormon-hormon stres dan lain-lain itu keluar. Oke. Nah teman-teman 25, break, mau gak mau harus break. 5 menit tuh break, ya entah pejamkan mata, relax, sambil zikir kayak atau sambil buka mushaf ya, 5 menit lumayan. Contoh kayak gitu ya. Jangan yang menguras tenaga dan lain-lain, energi. Apalagi fokus sampai tingkat tinggi ya. Sampai kalau kadang-kadang kan kalau kita fokus tuh contoh, kita fokus banget nih. Dipanggil kanan kiri enggak, itu saking fokusnya, misalkan contoh kayak gitu. Nah kita break lah 5 menit itu. Setelah 5 menit itu jalan, kita patuh sama Pomodoro itu, jalan lagi. Nah contoh kayak gitu. Lakukan 255, 255, 255, 25, break 5 lama lah. Nah simple ya. Oke, teman-teman bisa, ini salah satunya bisa terapin itu. Ini salah satunya adalah case-nya kayak gini. Pomodoro yang kalau saya suka ketemu sama orang, tuh kalau bahas tentang manajemen waktu. Contoh kayak gini. Teman-teman bisa ngambil kertas sekarang atau dengan alat tulisnya. Atau yang tidak lagi pegang kertas atau alat tulis ya, atau lagi di jalan ya, bisa bayangkan teman-teman ada 2 garis atas, garis bawah. Oke. Garis atas itu isinya adalah huruf, garis bawah itu adalah angka. Sip ya, teman-teman bisa bagian. Nah, caranya, coba tulis yang pertama adalah atas bawah polanya. Atas adalah A, bawahnya adalah 1. Sebelahnya B, bawahnya 2. Jadi A1, B2, C3, D4, E5. Nah, tulis terus. Nah, bandingkan, teman-teman nulis, bagian atasnya adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian setelah selesai,
baris bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih mudah mana? Nah itu perbandingannya. Jadi kalau kita teratur, ritmenya oke, insya Allah lebih mudah. Ternyata menyelesaikan lebih banyak task di waktu yang lebih sedikit. Nah itu yang saya rasain. Jadi kita bisa menyelesaikan task lebih banyak di waktu yang sedikit. Apalagi kita punya target misalkan 10 task dalam sehari. Kalau kita nggak pakai manajemen atau nggak pakai teknik sesuatu, itu biasanya agak harder kita. Itu pengalaman saya pribadi ya. Cuma teman-teman bisa coba. Nah kalau menggunakan Pomodoro ini ternyata lebih efektivitas. Harus ke sini, istirahat. Ternyata badan itu hormonnya siklusnya seperti itu. Teman-teman kalau untuk bahas tentang project management tools bisa lihat fitur priority. Nah di situ penggunaan Pomodoro bisa di situ. Jadi ya saat pagi hari bisa menggunakan yang high priority, kemudian siang medium, low. Jadi kita bisa sorting ya berdasarkan kebutuhan mana yang urgent dulu atau tidak urgent dan lain-lain. Bisa mengerjakan seperti itu. Dan jangan lupa saat urgent ya harus ada break. Apalagi kerja sama tim, apalagi timnya sudah terbiasa dengan ternyata tangguh ini suka menggunakan timer gitu kan, Pomodoro. Jangan diganggu dan lain jangan diinterupsi lah setelah Pomodoro-nya selesai. Atau ternyata emang urgent ya Pomodoro-nya di pause. Itu bisa. Atau mau ke belakang kebelet namanya masa enggak boleh gitu pas lagi 20 menit. Enggak lucu juga, tetap pause lah. Relax, bawaannya santai, nanti dibiasakan insyaallah semakin efektif lagi, semakin energinya terjaga lagi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dengan Pomodoro ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.